Ya, yang jelas selain COVID kita akan bahas banyak sekali. Yang makin penting adalah evaluasi ekonomi kesehatan, ya, peserta yang belum sempat melakukan kajian sendiri bisa punya ide-ide yang didengar dari teman-teman yang sudah melakukannya. Ini manfaat luar biasa penting. Nggak cukup kalau dibaca dari makalah atau dari jurnal. Kalau kita baca seringkali kita bosan, lewat. Kalau kita bisa ketemu, mendengar, bisa berinteraksi, ide-ide, masalah-masalah yang kita hadapin sehari-hari bisa kita konsultasikan. Ini luar biasa manfaatnya buat kita, walaupun tidak menjadi pembicara, sekedar menjadi peserta, penambahan ilmu, penambahan pengalaman, penambahan network, jejaring, kawan, dan sebagainya, untuk nanti suatu ketika dibutuhkan kita punya jaringan itu. Ya, jadi sebenarnya yang sangat saya rasakan sampai dengan sekarang itu adalah menambah jejaring. Nah, di mana pada saat kita ASN, kita bertemu dengan banyak kolega-kolega gitu ya, di mana bisa menambah jaringan-jaringan gitu ya. Jadi tidak hanya nanti dari akademisi, nanti juga ada dari industri, ada praktisi, ada regulator gitu yang datang. Jadi itu bisa sangat pastinya membantu kita gitu nanti ke depannya. Jadi dengan jejaring yang kita miliki, dengan keanggotaan yang cukup banyak Inahya ini sangat membantu kita untuk menambah relasi, menambah jejaring gitu, dan menambah kesempatan kita untuk makin berkembang gitu. Lalu yang kedua pastinya itu menambah wawasan lah ya, pasti ya, karena ini adalah pertemuan ilmiah, jadi kita menjadi update gitu ya. Apa sih perkembangan yang terjadi sekarang? Apa sih yang sekarang sedang hits gitu ya bahasanya? Apa sih yang sedang banyak digemari? Jadi kalau kita lagi nulis tuh kan butuh referensi banyak ya. Nah ini tuh sangat banyak gitu referensi yang kita bisa peroleh gitu. Jadi kita kan kalau dapat membaca abstrak gitu ya, selain dari abstraknya kita baca, pasti kita cek dia cari referensinya di mana sih gitu. Nah, anak-anak tuh menjadi inspirasi sebenarnya. Jadi dengan tulisan yang semakin banyak kita baca tulisan, itu pun menjadi semakin kita, oh iya, saya itu bisa mengembangkan ini. Jadi selain wawasan kita juga bertambah, itu juga menjadi ajang untuk kita improvement dari keilmuan yang kita miliki seperti itu. Nah, harapannya nih di yang ke-7 ini nanti di Bandung, semua yang dibutuhkan gitu ya, baik dari semua teman-teman akademisi, mahasiswa, teman-teman praktisi, jadi semua itu bisa kita blended gitu di acara yang penyampaiannya juga baik, ringan, tapi berbobot gitu ya, dengan topik-topik yang pasti masih seksi saat sekarang gitu ya, topik-topik yang masih hangat, yang bisa untuk menambah wawasan dan itu tadi untuk menggerakkan mesin birokrasi. Jadi ini sebagai advokasi gitu, mendorong pemerintah dari tulisan-tulisan yang sudah kita kumpulkan di dalam abstrak dan presentasi yang ada di Inahya ini. Ya. Benefit nomor 1 itu Inahya ASM itu kayak reuni sebenarnya, ya. Jadi nanti untuk nanti akan hadir, nanti bisa lihat tuh ya, ada banyak dari health economist itu yang mungkin selama setahun atau 2 tahun, sekarang kan Inahya ASN 2 tahunan ya, itu tidak bertemu ya, bertemunya mungkin melalui Maya, dan akhirnya nanti kita punya platform yang bertemu di mana di situ bisa saling bertukar pikiran lagi ya, setelah sekian lama nggak ketemu. Emang sekarang agak spesial sih ya, karena sekarang kemungkinan besar fisik kan sangat dibatasi ya. Tapi itu pun tidak menyampingkan manfaat dari bertemu secara virtual kan, ya. Nah, jadi benefit nomor 1-nya di sana ya, si reunian tanda kutip gitu ya, dan networking tadi kembali ya. Karena gimana pun juga setiap Inahya itu kita akan ketemu orang-orang dan nanti ketemu orang baru ya. Nah, ketemu orang baru inilah saat yang paling baik di situ, karena ya itu ya, momen networkingnya di sana, dan biasanya nanti ke depannya juga ke bawah terakhirnya. Nah, gini, sebenarnya dari yang ke-1 juga mahasiswa boleh datang, nggak pernah dibatasi Inahya itu ya, karena
mungkin kan tahu juga ada yang namanya YAPS itu ya, dimana isinya semua itu kan orang-orang muda semua termasuk mahasiswa ya. Semua itu dipersilakan untuk hadir ya, dan saya yakin kalau mahasiswa datang itu manfaatnya juga nggak kalah dengan misalnya akademisi lainnya ya. Karena tadi kan networking dan diskusi tentang metode, isu dan segala macam ya paling tepat kan di platform ini ya. Jadi mahasiswa juga, apalagi kalau mahasiswa masih galau deh nyari-nyari topik ya segala macam, nah pas banget, cocok lah itu ya, kayak gitu. Mereka yang hadir ya tidak hanya peserta ya mendapatkan manfaat tadi, pemahaman, wawasan, pengetahuan ya tentang COVID kaitannya dengan health economics dan juga isu-isu yang lain. Tentu saja tergantung profesi kita. Kalau praktisi, apalagi berkaitan dengan pengambilan keputusan kebijakan, hasil-hasil ini bisa sangat support dengan evaluasi, mungkin mengembangkan kebijakan kesehatan. Ya. Karena memang menjadi informasi ya bagi penyempurnaan kebijakan kesehatan. Kemudian bagi peserta, kalau dia mahasiswa, ini akan sangat bermanfaat. Mahasiswa terserah mau S1, S2, S3 gitu. Bisa menjadi topik-topik yang menarik untuk menjadi ide skripsi, tesis, atau disertasi. Itu bisa dari sini dan bahkan bisa menjadi sitasi. Ya, sitasi kalau kebetulan kita mengerjakan skripsi, tesis, atau disertasi terkait dengan itu. Kemudian bisa juga bagi dosen pasti, apalagi seperti saya, dosen yang mengajar ekonomi kesehatan, itu ini sangat penting karena kita harus memberikan materi yang kekinian. Tidak hanya basic ya, tetapi juga materi ini menjadi hal yang penting. Nah, updating materi, updating untuk pengajaran, kajian dan sebagainya itu ada di annual scientific meeting. Gitu. Jadi updatingnya itu ada di situ. Gitu. Kalau basic konsep teori itu relatif sama lah gitu. Tetapi updating current isu, kebijakan dan sebagainya itu insya Allah itu kita harus ngikuti. Misalnya ASM, INAHIA itu saja. Baik, jadi kalau tidak salah, seingat saya hadir setiap tahun ya, di setiap ASM karena kebetulan alhamdulillah ya saya tertera sebagai salah satu pendiri INAHIA. Jadi 6 pendiri. Pada saat itu saya perwakilan dari FEB-UI, dari FEUI. Nah, yang saya rasakan adalah pertama kita bisa mendapatkan update ya mengenai permasalahan kesehatan yang ada, ya, kondisi kesehatan yang ada, kebijakan kesehatan yang ada. Ya. Jadi kita bisa mengupdate isu di public health maupun di health economics. Ya. Yang kedua, kita akan bertemu, ya ini semacam reuni, ini mempertebal ya silaturahmi, ya networking, ya sehingga nanti ke depan kita bisa bekerja bersama-sama ya untuk merumuskan kebijakan-kebijakan, membuat studi-studi yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas kesehatan. Ya, kemudian ya yang berikutnya kalau dulu masih di ajang offline ya kita bisa jalan-jalan ke berbagai kota ya. ASM dulu kalau tidak salah ada Bandung, Jakarta ya, di Bali juga pernah ya. Jadi kita bisa bersilaturahmi ke berbagai daerah. Ya mungkin tahun ini karena pandemi, tapi kayaknya kita bisa offline juga, sudah divaksin semuanya. Banyak kan para nakes ini dokumennya di sini, audiensnya di sini kan para health profesional yang saya yakin sebagian besar sudah divaksin ya, pun tetap prokes dan sebagainya. Karena dengan vaksin kita tentu saja imunnya lebih baik dan mungkin bisa ketemu secara face to face di Bandung